Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dan 11 akan melakukan collab podcast yang berjudul Skala Maturity dari Framework COVID dan tambahan studi kasus penerapan IT Audit. Saya Alun Farsa dari kelompok 11 dengan NIM 105841122824. Saya atas nama Andrew Susanto dari kelompok 11 dengan NIM 105841124924. Saya Jamal dari kelompok 8 dengan NIM 1058412354. Saya Muktadir dengan NIM 1058411224 dari kelompok 8. Saya Muhammad Abrar dari kelompok 8 dengan NIM 1058411224. Halo guys, hari ini kita akan kupas tuntas tentang skala maturity dalam framework COVID dan peran IT audit dalam meningkatkan kinerja organisasi. Ya, langsung saja kita ke podcastnya. Nah, langsung ke narasumber pertama, yaitu Mas Jatbal. Bisa jelaskan kepada kami apa sih itu skala maturity? Baik, skala maturity adalah indikator seberapa matang proses IT dijalankan di COVID. Kita mengenal 6 level, dari level 0 tidak ada proses sampai level 5 yaitu optimal dan inovatif. Tujuannya bukan cuma menaikkan level tapi memastikan proses IT efektif, efisien, dan sejalan dengan tujuan bisnis. Berarti seperti naik kelas ya, dari belum ada proses sampai ke tahap terbaik. Betul Ian, tapi proses ini butuh evaluasi rutin, pelatihan, dan kadang budaya organisasi harus berubah juga. Contohnya SOP, tidak cukup dibuat aja, harus dipatuhi dan dipantau. Ya, Abrar, boleh cerita tantangan saat instansi Anda menerapkan COVID? Tentu, saat awal kami audit internal dan ternyata beberapa proses seperti manajemen risiko masih level 1 reaktif. Tidak terdokumentasi, lalu kami bentuk tim tata kelola, susun kebijakan TI, dan dalam 8 bulan meningkatkan ke level 3 definite. Saya pernah audit di sektor pendidikan, sistem backup data sekolah hanya manual. Akhirnya kami bantu buat SOP dan pakai solusi cloud. Ini contoh naik dari level 1 ke 3 dalam waktu singkat. Dan jangan lupa, COVID menekankan aling dengan tujuan organisasi. Jadi bukan cuma teknis, tapi harus relevan dengan kebutuhan stakeholder. Iya. Saya penasaran, kalau organisasi kecil atau UKM, apakah mereka harus pakai COVID juga? Bisa disesuaikan, tapi harus pakai semua domain COVID. Tapi prinsip dasarnya sangat bisa digunakan, misalnya dokumentasi proses, pengelolaan aset TI, itu sangat relevan. Ya, prinsipnya tailor-made. UKM bisa mulai dari self assessment sederhana dan evaluasi rutin. Wah, berarti saya pun bisa mulai bantu organisasi yang ada di kampus saya. Tentu bisa. COVID bukan cuma buat perusahaan besar, intinya transparansi, efisiensi, dan kontrol. Baik, terima kasih banyak Muktadir, Jabal, dan Abrar atas insight-nya. Sama-sama. Jangan takut memulai dari level berapapun. Progres itu penting. Semangat bagi instansi lain yang sedang memulai penerapan COVID. Kuncinya adalah kolaborasi. Saya Alwan dan Saya Ian. sampai jumpa di podcast selanjutnya.